ialah ditangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena melindungi bandar judi online. Polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Saudara menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah oknum pegawainya ditangkap terkait judi online. Masih ingatkah sahabat Kompas.com dengan korban-korban judi online? Mulai dari seorang ayah yang jual bayinya hingga seorang anggota polisi yang dibakar istrinya karena aktivitas haram satu ini. Tapi kenapa judi online masih marak di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia begitu kecanduan dengan judi online ini? Apakah pemerintah terutama Kominfo yang kini telah berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak bekerja menumpas judi? Pasalnya, Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru menjadi sarang bagi oknum-oknum pelindung judi online. Yap, sejumlah pegawai Komdigi yang diduga melindungi situs-situs judi online memang telah ditangkap. Namun, hal itu tak serta-merta menghapus realita lingkaran setan judi online dan pinjaman online yang masih menjerat masyarakat. Pada Jumat 1 November 2024, kepolisian mengumumkan telah menangkap 14 orang tersangka yang diduga melindungi bandar judi online. 3 orang warga sipil dan 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Imbasnya, mereka pun dinonaktifkan dari jabatannya di Komdigi. Menteri Komdigi Mutia Hafid pada Senin 4 November 2024 menyatakan dirinya akan memecat ke-11 pegawai itu jika mereka terbukti bersalah. Sebuah langkah tegas mengingat belum ada 100 hari Mutia Hafid menjabat sebagai menteri. Meski penangkapan para pegawai Komdigi itu turut diapresiasi, namun di satu sisi, ironi wajah pemberantasan judi online di Indonesia juga semakin terpampang jelas. Pasalnya, sebagai kementerian yang membawahi bidang komunikasi dan digital, mereka berperan untuk mencegah bandar judi online beroperasi. Bahkan, Komdigi pun memiliki andil untuk memblokir situs-situs judi online. Namun, alih-alih memberantas, 11 pegawai Komdigi itu justru melindungi sejumlah situs judi online agar tidak diblokir oleh sistem. Uang menjadi alasan mereka melakukan perlindungan tersebut. Nilainya pun tak main-main jika dikumpulkan, 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Akan tetapi, ada ribuan orang pecandu judi online yang merugi di balik keuntungan 11 anggota Komdigi tersebut. Kini, 11 pegawai Komdigi itu tengah ditahan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif. Sebelas pegawai Komdigi yang diduga membina situs-situs judi online memang sudah tertangkap. Namun, besarnya kerugian yang dialami negara dan masyarakat masih menjadi pil pahit yang harus ditelan. Berdasarkan Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, tren transaksi judi online di Indonesia terus meroket dan melejit signifikan di tahun 2023. Pada tahun 2017, transaksi judi online tercatat sebesar 2 triliun rupiah dan terus meningkat tiap tahunnya. Hingga pada tahun 2023, angkanya meningkat signifikan menjadi 327 triliun rupiah dari yang sebelumnya 104,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Artinya, naik lebih dari 2 kali lipatnya. Dalam laporan pada tahun 2023, PPATK juga mencatat bahwa sekitar 4 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. Mirisnya, 80% orang Indonesia yang terjerat judi online berasal dari kelompok masyarakat kelas bawah. Hal itu tercermin dari nilai transaksi di kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 orang per harinya. Hanya dengan modal puluhan ribu, mereka bisa membeli horizon harapan atas berbagai sisi kehidupan, meski harus mengorbankan dana terbatas yang dimiliki. Masalah semakin pelik dengan kemudahan mengambil pinjaman pada aplikasi pinjaman online alias pinjol ilegal. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi pada 11 September 2024 lalu menyatakan bahwa pengelola pinjol ilegal umumnya pelaku judi online pula. Budi Ari menyatakan seorang pemain judi online yang kalah bisa segera melakukan deposit dengan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjol ilegal dengan mudah. Alhasil, masyarakat yang telah kecanduan judi online semakin terjerumus dalam lingkaran setan.
Imbasnya, orang yang sudah terjerat dalam lingkaran setan pun seolah dibutakan oleh rasa candu untuk bermain dan tak segan melancarkan aksi kriminalitas di tengah masyarakat. Lalu, mengapa judi online seolah sangat sulit untuk diberantas? Salah satu faktor yang menyebabkan judi online sulit diberantas adalah lokasi berlangsungnya tindak pidana ini yang berada di Kamboja. Pasalnya, pemerintah Kamboja melegalkan dan membiarkan judi online merajalela di negara itu. Kendala lain adalah adanya pencucian uang hasil judi online melalui berbagai cara seperti perusahaan valuta asing, aset kripto, dan penarikan tunai. Sementara polisi Trimedia Panjaitan memiliki pandangan lain. Trimedia berpendapat para pejabat di Kepolisian Republik Indonesia sejatinya mengetahui sosok-sosok kunci yang berada di balik pusaran judi online. Namun sama halnya dengan 11 pegawai Kemkomdigi yang ditangkap. Bukannya memerangi, sosok-sosok di Polri itu diduga justru memberikan karpet merah pada perputaran judi online. Lantas apa yang telah dilakukan pemerintah? Pemerintah sejatinya tak tinggal diam. Nyatanya, pada Juni 2024, mantan Presiden Joko Widodo sempat membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas itu berada langsung di bawah Presiden dan bertugas hingga 31 Desember 2024. Satgas ini dipimpin oleh Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan dibantu oleh Menkominfo serta Kapolri. Meski upaya itu hanya mampu menekan 30% dari keseluruhan aktivitas judi online. Sementara itu, Kemkominfo selama 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 dilaporkan telah memblokir 2,6 juta situs judi online, Network Access Provider atau NAP Kamboja dan Filipina, serta akan menutup akses jaringan privat virtual atau VPN gratis. Sementara, OJK juga telah meminta perbankan untuk memblokir 6.000 rekening yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Dan masih banyak upaya lain yang tengah dilakukan di berbagai lapisan masyarakat, tak hanya pemerintah saja. Penangkapan 11 pegawai Kemkomdigi bisa saja menjadi awal terbukanya kotak Pandora pusaran judi online. Tapi mungkin saja terungkapnya pelindung judi online di dalam lingkungan pemerintah itu hanya segelintir dari lapisan teratas samudera perjudian online yang berkembang di Indonesia. Meski demikian, langkah sekecil apapun dalam upaya pemberantasan judi online patut diapresiasi. Pasalnya, lingkaran setan akibat judi online dan pinjol ilegal telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat yang semakin meresahkan. Dan langkah ini belum akhir dari pemberantasan judi di tanah air. Lantas, akankah pemerintahan kali ini memberikan lebih banyak kabar baik terkait pemberantasan judi online? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.